Oke, halo semuanya. Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang ya untuk semuanya. Jadi, aku di sini akan melanjutkan tutorial modul 1, tapi untuk manajemen data raster ya. Jadi, di folder data modul 1 nanti ada dua folder, data vektor dan juga data raster. Nah, kita sekarang akan fokus ke data raster. Jadi, kalau misalnya teman-teman buka, di sini ada 3 data ya, data populasi, data DEM, dan juga ada data administratif. Nah, pertama-tama, kalau misalnya kita lihat modul ya, sini kita coba manajemen ya untuk data populasi terlebih dahulu, gitu ya. Di sini ada dua data raster yang bentuknya atau formatnya itu TIFF. Nah, teman-teman di sini bisa masukkan saja ya sebetulnya ke dalam QGIS yang tadi dipakai ya untuk mengolah data vektor gitu ya. Jadi teman-teman bisa kayak ini aja ya, nih, add group bisa ini untuk yang modul data vektor gitu ya, biar nggak ribet gitu ya, yang lebih rapi juga. Nah, di sini teman-teman tinggal masukin aja ya ke QGIS. Nah, dia muncul data seperti ini ya. Kadang-kadang memang dia masuk ke bagian grup itu, nah kita pindahin aja. Ini ya, dia udah di luar ya. Nah, ini adalah data populasi ya, data rasternya gitu. Ini ada yang tahun 2000 sama ada yang tahun 2010. Nah, kemudian di sini kita mau edit dulu yang 2010 gitu ya. Seperti studi simbologi, kita pilih single band, pseudo color. Nah, ini sini teman-teman pada bagian yang min or max value setting gitu ya di sini. Nah, bisa di drop down ke bawah. Nah, teman-teman pilih yang kumulatif count cut gitu ya. Nah, teman-teman di sini tinggal pilih aja dia 2 sampai 98 seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk visualisasinya. Nah, di sini kita bisa bebas aja ya, teman-teman mau ubah kelas jadi berapapun. Misalnya aku mau pakai yang warna viridis ya. Di sini aku mau ada 4 apa namanya? Ini ya, ada ada 5 kelas gitu ya. Kalau di-apply, dia akan seperti ini gitu ya. Dia otomatis jadi berapa kelas nih. Jadi banyak sekali gitu ya kalau ini. Di sini mungkin kita bisa kayak apa? Pakai yang lebih diskret gitu ya dan sebagainya. Nah, sebenarnya di sini memang gimana teman-teman bisa apa ya namanya tuh bisa memvisualisasikan dengan baik ya. Nah, di sini kita mau pilih kan tadi itu yang continuous ya. Makanya kalau continuous kan kelasnya banyak. Nah, biar bisa diatur di sini kelasnya bisa pilih misal aku mau yang equal interval. Kalau di modul kan yang quantile ya. Jadi aku mau equal interval tapi 5 kelas. Nah, coba kita lihat. Jadi seperti ini ya. Jadi kayak terlihat eh, banyak yang ini ya, nilainya 0. Tapi kita pilih quantile. Nah, quantile dia lebih ke arah seragam gitu ya. Nah, sebenarnya ini preferensi masing-masing aja gitu ya. Mungkin kalian bisa nanti aplikasikan pengetahuan kalian ya di Pemtem gitu ya. Yang pernah dipelajarin terkait klasifikasi seperti itu ya. Nah, ini aku coba ikutin modul. Nanti jangan lupa ada analisis ya terkait ini. Nah, ketika kita udah, tadi kan kita aturnya tuh yang 2010 dulu ya, yang 2000-nya belum. Nah, berarti di sini kita kopinya untuk 2010 ke 2000. Kalau teman-teman tadi ngedit dulu yang tahun 2000, itu sama aja ya, nanti tinggal di copy ke 2010. Jadi harusnya warnanya tuh nggak jauh berbeda, tapi di sini teman-teman harus pastiin lagi ya
Nah, ini harus jangan lupa di classify. Jadi, meskipun udah copy style, kita berbuka lagi propertiesnya, kemudian di classify ulang, ya. Karena harusnya memang ada perbedaan dari datanya. Ya, jadi meskipun dikit, ada perbedaan gitu ya. Mungkin sini aku mau pakai, kita coba ubah ya, biar lebih variatif aja sih sebenarnya. Jadi kelas tadi. Nah, bedanya emang nggak terlalu jauh ya, atau tidak terlalu signifikan. Teman-teman juga nanti bisa atur-atur aja. Misalnya aku mau atur 10 kelas, tapi dia equal interval. Kan dia enggak juga ya. Enggak terlalu berpengaruh signifikan. Mungkin kalau ini 5 gimana? Nah, kalau 5 dia malahan lebih ini ya, lebih homogen gitu ya. Jadi emang memang kan data penduduk itu kalau kita bandingkan ya seluruh seluruh dunia ya hampir-hampir mirip gitu ya. Meskipun ya ada yang lebih lebih tinggi gitu ya. Di sini kita berarti pakai yang kuantil aja ya, seperti awal dan kelas 10 gitu. Nah, jadi dan keadaan seperti ini ya kita coba bisa bandingkan nih, misalnya aku ini kan off kan nih, off kan tahun 2010, buat ini yang dilihatkan adalah tahun 2000 ketika 2010 jadinya lain, ada perubahan gitu ya populasinya. Nah, itu salah satu yang nanti akan dianalisis. Nah, kemudian di sini kita ingin tahu sih sebenarnya perbedaan jumlah populasi di antara dua tahun tuh berapa. Nah, maka nanti di processing toolbox kalian coba ini ya, ini searching raster kalkulator gitu ya. Nah, buat di raster kalkulator, di sini teman-teman bisa input layernya. Nah, ini bisa biar kelihatan nih, input layer. Pilih aja dua-duanya, bisa select all. Nah, buat di expressions-nya, nah teman-teman di sini tinggal kurangin aja. Berarti kan harusnya populasi itu akan semakin meningkat ya, semakin bertambah tahun. Maka pilih aja di sini yang 2010, sorry, sini yang 2010 ya. 2010, dia nanti itu dikurangin gitu ya, dikurangin oleh yang 2000 gitu. Kita bisa klik OK. Nah, kemudian di sini ya, untuk yang output CRS-nya kita pilih yang ini WGS 84 seperti itu ya. Nah, buat namanya di sini bebas aja. Misal aku di sini mau namainnya pop selisih gitu ya, biar kayak modul. Ini sebenarnya buat yang output extend gitu kita bisa ikutin yang raster salah satunya aja, baik yang 2010 maupun yang tahun 2000 ya, biar nggak ada data di luar itu, terus kita akan aja. Nah, inilah muncul pop selisih gitu ya. Maka di sini kita ngelakuin styling ya. Ini bisa kita off-kan data yang sebelumnya. Kita tinggal styling sama yang single pen pseudo color. Nah, di sini kita bisa pilih warnanya mau yang spektral gitu ya. Ini aku mau misal kalau ikutin modul gitu ya, dia kan sebetulnya dia pakai apa nih? Ini sebenarnya kan pakai yang kumulatif konkat ya, sama aja. Jadi kita pakai yang quantile ya, dan juga kelas 5. Nah, maka dia nanti di sini kan sebenarnya kita bisa pilih di sketch juga ya. Nah, dia akan seperti ini gitu ya. Kalau aku pakai quantile dengan kelas 5, nggak masalah juga gitu ya. Nah, nanti di sini sebetulnya teman-teman
kan di modul tuh dia kelasnya langsung dari very high, high gitu ya. Nah, diubahnya di sini, gitu ya. Jadi di sini kan ini yang populasinya tinggi, aku misal mau invert ya. Jadi misal yang populasinya tinggi, aku warnain merah. Karena itu kan hal yang cukup penting gitu ya. Warna merah. Nah, populasi yang rendah, dia warna biru, gitu ya. Jadi tinggal kita ubah aja. Dari high, gitu ya. Tinggal ubah di sini, high. Kemudian ada medium. Ini ubah jadi low. Nah, ini kita ubah jadi very low. Tuh, apply. Nanti dia berubah seperti ini ya. Nanti bebas aja sebetulnya. Warnanya bebas, stylingnya bebas gitu ya. Boleh layout silahkan, boleh screenshot aja silahkan gitu ya. Sesuai dengan referensi masing-masing. Oke, jadi ini untuk data populasi dan sudah selesai. Nah, sekarang kita ini upload lagi data yang lainnya ya untuk tahap selanjutnya. Ini kan ada data DEM. DEM-nya juga ada dua datanya. Di sini kita coba untuk drag ya ke QGIS. Nah, ini dia data DEM-nya ya di Indonesia. Nah, kemudian di sini kita juga coba masukin data administratif. Nah, di sini yang Pulau Sumatera SHP ya. Kita drag juga dan masuklah Pulau Sumatera gitu ya. Nah, ini dia Pulau Sumatera ya. Jadi kalian nanti kalau nggak kelihatan si foto-foto Pulau Sumatera bisa ditarik, disimpan di atas ya, biar ada di layar paling atas, biar kelihatan gitu. Nah, yang pertama-tama kita akan melakukan merge ya, atau ya mosaiking. Teman-teman ini kita coba off on kan, jadi DM-nya tuh dia terpisah gitu ya. Nah, kita mau nge-satuin atau nge-merge. Maka di sini kita coba untuk search merge. Nah, di sini ada dari Jidal gitu ya. Nah, yang merge ini kita pilih. Nah, select fiturnya yang dem. Nah, kemudian buat ininya ikutin modul aja. Ya, ini output data type-nya kita pilih yang integer ya, integer 16. Begitu ya. Additional, ini optionnya bisa lah yang high compressions, biar datanya juga nggak terlalu besar gitu ya. Oke, terus nanti bisa di save aja. Nah, di sini aku mau save-nya sama kayak modul ya. Namanya dia Mosaic. Gitu ya. Nah, ini ya. Nah, di save, terus kita akan ini udah beres, udah selesai. Nah, kalau teman-teman lihat di sini hasilnya ya, yang Mosaic itu warna hitam ya, untuk di seluruh Indonesia. Gitu. Nah, maka selanjutnya di sini teman-teman ya bisa ngelakuin sesuai modul juga adalah clip raster by mask layer ya. Mungkin hal yang sering dikerjakan juga ya. Nah, diklik 2 kali. Nah, buat input-input layernya, ini sini kita input si mosaiknya gitu ya. Nah, mask layer atau kita tuh pengen potong dia berdasarkan apa gitu ya. Kita pikir memotongnya berdasarkan Pulau Sumatera. Jadi juga jangan lupa di checklist match the extent of the clip raster gitu ya. Sini coba kita ke bawah dan coba kita save ya. Di sini aku mau namain sesuai modul yaitu clip Sumatera. Ya, kita kan nah ketika udah di run, nah dia muncul hanya satu Sumatera doang ya. Sini. Coba kita open. Hanya satu Sumatera seperti ini. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? Nah, kita bisa klik kanan biar
yang hitamnya tuh dia transparent ya, no data value. Nah, kita set 0. Nah, kalau di set 0, di sini teman-teman bisa melihat ya, dia cuman menunjukkan si Pulau Sumatera aja. Nah, nanti sini teman-teman bisa apa? Kayak di modul ya, ubah si simbologinya. Ini bisa single band pseudo color. Misal warnanya mau warna ini ya, Yejin misalnya di aku tuh. Nah, seperti inilah gitu ya. Tapi yang lebih nggak kontras banget sama putih, bisa kasih warna yang magma gitu ya. Tuh kayak gini lah. Nah, kayak gini ya. Oke, nah kemudian di sini kita akan melakukan juga yang namanya projecting data raster. Nah, gimana sih caranya? Nah, teman-teman di sini bisa akses menu Warp ya di Processing Toolbox gitu. Nah, ya, ini kan ada Warp dari project ya. Nah, kita pilih ya yang Jidal. Ini kita pilih yang Clip Sumatera gitu ya. Nah, buat yang source CRS-nya, ini kan yang WGS 84. Nah, buat yang targetnya, nah nanti teman-teman bisa coba cari gitu ya, yang dia itu S3 12029 atau Asia South Equidistant Conic ya. Jadi caranya bisa di ini aja. Nah, yang predefined CRS. Nah, di sini bisa dicari aja sih betulnya ya. Yang projected, kan. Nah, yang kita pilih yang equidistance ya, conic. Jadi di sini ada yang Asia South, ya equidistant conic ya. Ini ya. Yang kode EPSG-nya tuh 102.029 gitu ya. Tuh, ketika udah dipilih. Nah, di sini kita pilih aja naik pool. Tuh. Nanti kalian bisa cari tahu alasannya. Terus kita run ya. Tapi sebelum di run, jangan lupa di save dulu. Nah, save-nya kalau misalnya kita ikutin modul, ini bisa apa? Clip Sumatera gitu ya. Di sini underscore clip projected gitu ya. Run. Nah, ketika udah di run ya, ini muncullah tampilan seperti di layar. Nah, maka nanti ini sebenarnya bisa kita kayak transparansiin juga ya. Ya cuma fokus ke Sumatera doang. Kayak gini. Nah, di sini tuh kita harus set layer dulu ya. Jadi di sini layer CSS. Nah, di sini coba kita ini set proyek CSS form layer gitu ya. Nanti di sini teman-teman bisa bandingkan gitu ya nanti hasil apa namanya si Clip Sumatera dia tuh yang sebelum diproyeksi sama setelah diproyeksi tentunya kan ada perbedaan posisi harusnya ya gitu. Jadi kan dia udah ya S3 sorry 102.029 gitu ya. Nah nanti sini tinggal diubah aja. Jadi bisa diubah dari bagian kanan bawah gitu. Oke ya, jadi harusnya aman untuk sampai projecting ini. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada data PMS. Oke, teman-teman ya, jadi di sini em, untuk yang selanjutnya, nah kita itu ada mengolah data WMS. Nah, buat mengolah data WMS-nya gimana? Jadi, teman-teman bisa langsung copy aja nih dari PPT gitu ya.
klik kanan, di copy, terus ke QGIS lagi, kemudian sama kayak kita masukin data teks gitu ya, di sini nih, yang data source manager. Nah, di sini, tapi bedanya kita tuh di sini milih yang namanya WMS atau WMTS ya. Nah, buat yang ini kita bisa langsung klik new. Nah, waktu klik new nanti muncul pop up. Di sini kita bisa namakan map gitu ya. Nah, URL-nya bisa kita paste juga gitu ya. Harusnya aman ya. Kita cek juga gitu. Nah, ini pastiin nggak ada spasi kan ini itu di Kompas langsung ya. Pasti kan selalu ada kayak spasi yang tiba-tiba nambah ya. Karena kan ada dia 2 baris, nah itu nanti jangan lupa dicek gitu biar nanti ke tampil datanya. Terus kita di sini tinggal klik OK gitu ya. Nah, kita coba klik OK dulu. Nah, ini dulu. Nah, di sini dia klik connect ya. Nah, ini kita nanti kan muncul apa namanya 1 sama 2 gitu ya layarnya. Kita pilih TIFF. Nah, kalau udah pilih TIFF, kita add gitu ya. Nanti waktu mau di-add, nah teman-teman di sini bisa langsung dipilih aja gitu ya. Sebenarnya yang mau di-add itu apalah data yang ini ya, layer yang 1, yang 2 gitu. Nah, sini kita coba add semuanya aja ya. Nah, dia akan muncullah data seperti ini ya dari USGS. Begitu. Jadi nanti buat data WMS, teman-teman bisa langsung screenshot kalau mau di layout juga boleh. Oke, jadi di sini untuk hasilnya nanti ada 2 poin besar ya, data vektor dan data raster. Jadi buat data vektor tadi, nah tampilkanlah ibu kota negara dengan populasi lebih dari 1 juta jiwa, kemudian tapi kalah plot data tabular gempa dengan hasil simbolisasi berdasarkan magnitudo gempa. Yang ketiga itu adalah hasil statistical summary ya, atau ya kesimpulan statistik lah berdasarkan kolom panjang jalan. Dan kemudian untuk data raster, di sini itu nanti teman-teman harus memvisualisasikan perubahan jumlah populasi tahun 2000 hingga 2010, kemudian visualisasi perbedaan proyeksi data DEM ya, hasil merge dan klip di Sumatera, dan yang terakhir adalah visualisasi 2 data WMS. Itu. Nah, jadi di sini buat yang WMS kan satu tuh dari modul, nah satunya lagi kalian wajib cari di tempat lain ya. Jadi di Google tinggal di search aja WMS data itu banyak banget. Nanti kalian coba visualisasikan, gitu ya. Untuk analisisnya, analisis setiap langkah yang telah dilakukan dan hasil yang diperoleh ya. Jadi dari awal sampai akhir itu wajib dianalisis. Nah, nanti jangan lupa ya untuk dikumpulkan. Jadi teman-teman di sini akan terakhir mengumpulkan laporan itu di tanggal 29 September gitu ya. Jadi di minggu depannya lagi pukul 23.59 di hari Senin. Jangan lupa format namanya kalau disesuaikan, dan kalau butuh informasi apapun bisa ke Linktree SIG ya tahun 2025. Baik, terima kasih. Mungkin segitu dulu ya dari aku. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau didiskusikan, ditanyakan, silahkan. Terima kasih.